komen, dan share video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembahasan kita kali ini sesuai dengan dalam kitab Durratun Nasihin di halaman 15. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, bahwa surga mengangkangi, surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang aktif membaca Al-Quran. Di dalam hadis banyak sekali diterangkan tentang hikmah dan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa saja yang membaca kitab Al-Quran harfan, satu huruf, falahu hasanatu, maka baginya kebaikan, wal hasanatu asyru amsalihha, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, Rasul mengatakan alif lam mim bukan satu huruf, walakin alifu harfun, lam harfun, wal mim harfun. Baca alif lam mim saja kita sudah mendapat 30 kebaikan. Di dalam hadis ini Imam Ali radhiyallahu anhu berkomentar, hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, dia membacanya saja, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Akan tetapi ketika seorang itu di dalam solatnya ketika berdiri, dia membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Jika dia solatnya duduk, maka dia mendapatkan 50 kebaikan. Dan jika dia membaca Al-Quran dalam keadaan suci, tidak ketika solat, maka dia mendapatkan 25 kebaikan. Itu bisa dibaca di dalam kitab karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Alawi bin Muhammad Al-Haddad pada kitab Risalatul Muawanah pada halaman 9 kalau nggak salah. Dan banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatnya, sesuai dengan hadis Anas bin Malik. Dan itu juga bisa dibaca di dalam kitab yang dikarang Zainuddin Al-Maribari dalam kitabnya Irsyadul Ibad pada halaman 54. Banyak sekali keutamaannya dalam membaca Al-Quran ini. Dan ada sebagian ulama berpendapat yang aktif dalam arti membaca Al-Quran ini adalah apabila umurnya 13 tahun misalnya, maka 13 kalilah dia mengkhatamkan Al-Quran. Apabila anda berumur 60 tahun, maka seharusnya lah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Insya Allah di dalam fatwa ulama lain menjelaskan, siapa yang dapat mengkhatamkan Al-Quran sebanyak umurnya, insya Allah doanya tidak akan ditolak. Itulah daripada talil Quran, orang yang aktif membaca Al-Quran akan mendapatkan nantinya kerinduan daripada syurga. Yang kedua, setelah talil Quran adalah hifzil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Di dalam hadis Al-Bukhari nomor 10 dijelaskan, man salimal muslimin salimu yadihi wa lisani. Orang yang selamat, muslim yang selamat itu adalah selamat tangannya dan ucapannya. Artinya apa? Dia tidak akan berbicara menyakiti hati saudaranya. Dan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang meyakini
mengimani akan adanya Allah dan hari akhirat, maka semestinya lah dia berkata yang baik atau dia uskut diam. Itu saudaraku, berbicaralah sesuai dengan fakta, berbicaralah sesuai dengan keadaannya. Jangan pernah mengatakan dusta, jangan pernah mengatakan dosa. Karena lidah tak bertulang. Lidah inilah menentu arah mana yang benar, mana yang buruk. Dengan lidah ini juga bisa orang menjerumuskan kita. Dengan lidah ini juga bisa orang menjadi musuh kita. Maka untuk itu hifzul lisan itu penting, memelihara lidah ini agar kita mulia di hadapan Allah dan nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita, termasuklah surga yang akan merindukan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, matama'al ji'an, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Di dalam hadis Tirmizi menjelaskan, apabila kita memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan, maka akan mendapatkan pahala untuk kita dan tidak akan mengurangi pahala orang yang tersebut. Artinya apa? Misalnya orang ketika dia lapar dalam keadaan berpuasa, kita berikan dia perbukaan, kita berikan dia makanan, pahala puasanya tidak akan berkurang dan pahala kita akan ada tetap, bukan mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Untuk itu, apalagi nanti di bulan Ramadan, sering-seringlah memberikan perbukaan, sering-seringlah berbagi, karena itu kita nanti akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang terakhir adalah wasawmi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis kudusi di dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kullu amali bani Adam lahu, semua amal manusia itu baginya, kata Allah, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azaz, maka puasa ini adalah khusus, Allah lah yang akan membalasnya. Di dalam hadis dijelaskan yang bersumber dari As-Sahal, bahwa nanti di syurga ada satu pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan, yang tidak akan bisa dimasuki seorang pun kecuali orang yang memang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu, apabila momentum Ramadan ini telah tiba, lakukanlah dengan sebaiknya. Apabila momentum Ramadan ini telah datang, maka jadikanlah amal ibadah kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat saudaraku, Ramadan itu jarang datang. Ramadan hanya ada dalam sekali setahun, dan Ramadan belum tentu kita akan datang tahun depan dengannya, dan Ramadan belum tentu kita berada di dalam nantinya. Untuk itu saudaraku, kalau mau dijadikan surga merindukanmu, lakukanlah yang 4 ini: talil Quran, sering membaca Al-Quran, hifzul lisan, memelihara lidahmu, matma'al ji'an, sering bersedekah, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, dan yang terakhir adalah shaumu fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.